Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini dengan Silvano Cahya di Bintaro dari kelas D4 Logistik Bisnis 4E dengan NPM 6174182 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Halal and Green Logistik dengan saya mengambil studi kasus di perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana perusahaan ini mendapatkan supplier atau pemasok pembelian bahan baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper. PT Indah Kiat and Paper merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia kertas terbesar di Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di area seluas 550 hektar yang strategis karena dekat dengan pusat distribusi di Serang, Banten. Produk-produk buatan perusahaan ini tidak hanya memenuhi pasaran kosmetik saja, melainkan telah menembus pasaran internasional. Perusahaan ini telah mengekspor hingga ke negara-negara di Asia, Amerika Utara dan Selatan, Australia, Afrika, dan juga Eropa. Industri hijau adalah industri yang memiliki karakteristik menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, menerapkan reduce, reuse, dan recovery pada proses produksi, menggunakan intensitas energi yang rendah, menggunakan intensitas air yang rendah, menggunakan SDM yang kompeten, melakukan minimasi limbah, dan menggunakan teknologi rendah karbon. Pulp merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan produk kertas pada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk di Tangerang. Terdapat juga jenis grade pulp yang digunakan pada proses pembuatan kertas tersebut, antara lain adalah pulp dengan grade A, pulp dengan grade B, dan pulp dengan grade C. PT Indah Kiat Pulp and Paper mengadakan kerjasama dengan beberapa vendor atau supplier penyedia bahan baku baik yang ada di dalam negeri ataupun impor. Ini adalah salah satu bentuk bahan bakunya yang digunakan untuk memproduksi kertas. Di sini adalah kita menjelaskan dengan kriteria pembelian hijau yang digunakan untuk memilih pemasok. Yang pertama, kita harus memperhatikan dengan prioritas kriteria quality. Suatu perusahaan mungkin akan membelanjakan lebih besar biayanya yang mendapatkan kualitas barang yang baik, dan di mana perusahaan ini telah membeli bahan baku yang bisa diproduksi, sehingga bahan baku yang digunakan adalah mengurangi limbah. Yang kedua, prioritas kriteria price. Kriteria ini menilai supplier dari segi harga bahan baku yang ditawarkan oleh supplier kepada pihak perusahaan, termasuk di dalamnya ongkos atau biaya pengiriman bahan baku. Dengan adanya biaya yang masuk yang oleh supplier diharapkan dapat menekan biaya atau beban operasional dari perusahaan, sehingga kos produksi menjadi lebih murah, lebih tetap menghasilkan produk dengan standar kualitas yang baik. Yang ketiga, prioritas kriteria delivery. Kriteria ini menilai supplier dari segi pengiriman bahan baku yang berhubungan dengan ketepatan jumlah pesanan yang barang yang dikirim dalam ketepatan waktu pengirim. Jika pengiriman tidak sesuai dengan pemesanan, akan merugikan pihak perusahaan, sehingga secara tidak langsung akan menghambat proses produksi. Yang keempat, prioritas kriteria warranty and claim policy. Kriteria ini menilai supplier dari segi garansi dan kebijakan mengajukan klaim dari pihak perusahaan kepada pihak supplier yang bertindak sebagai pemasok bahan baku. Batas waktu komplain dan kemudian dalam mengajukan proses klaim sangat berpengaruh pada perusahaan, karena dengan begitu perusahaan akan dengan cepat mendapatkan ganti rugi atau mendapatkan barang baru sesuai dengan kriteria dan bahan baku yang dipesan perusahaan pada pihak supplier. Dari kriteria pembelian hijau yang digunakan untuk pemasok ini adalah ada 4 kriteria yang saya pilih, dan ini digunakan untuk perusahaan PT Indah Kiat untuk memilih atau bagaimana pemasok itu yang baik dan menyediakan bahan baku dengan benar dan cepat dan kualitas yang bagus. Sehingga perusahaan ini telah memanajemen pemilihan pemasok dengan benar dan baik, dan pembelian yang mudah diolah lagi, sehingga perusahaan ini sangat dalam segi itu adalah dia meminimalisir SDM dari segi waktu, bahan baku, dan SDM-nya, sehingga perusahaan ini telah mencapai dan termasuk perusahaan Green Special Management di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.